Saya di sini di Deltras Football Academy ya, di akademinya Deltras. Sudah berapa lama? Udah hampir 7 bulan. Target pribadi apa Mas? Melatih di sini di akademi? Ya tentu punya kepuasan sendiri, pelatih-pelatih yang bisa bukan melahirkan ya. Kalau saya sih punya prinsip nggak ada satu pelatih pun yang bisa menciptakan pemain. Itu omong kosong. Ya, yang bisa itu hanya ketika dia menemukan pemain berbakat, dia perbaiki bakat itu, dia poles bakat itu sehingga pemain itu bisa jadi pemain potensial. Ya nah dengan semangat itulah saya coba untuk ketika diajak bergabung oleh Pak Amir ke Deltras Football Academy ini, saya punya niat itu. Ya, artinya saya yakin ya Indonesia itu tidak kekurangan pemain potensial, tidak kekurangan pemain-pemain berbakat. Yang kita nggak punya itu hanya sistem atau tata kelola youth development yang berkualitas, sehingga pemain-pemain berbakat yang ada dari seluruh pelosok ya, Sabang sampai Merauke, atau sekarang lah katakan misalnya untuk skup yang lebih rendah lagi, dari seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, saya yakin ada ratusan anak-anak berbakat lainnya yang tidak pernah kita identifikasi. Karena apa? Kita nggak punya kompetisi. Ya. Kalau misalnya setiap kabupaten kota di Jawa Timur menggelar kompetisi minimal 2 minggu sekali, kompetisi untuk anak-anak U10, U12, U14, nggak sulit lagi untuk mencari pemain-pemain berkualitas itu. Ini kan enggak. Yang terjadi apa? Ketika mau seleksi ikut Piala Dunia, kita lakukan seleksi seperti seleksinya Indonesian Idol itu, audisi. Ya enggak? Bagaimana mungkin untuk Piala Dunia yang event nggak ada lagi yang lebih besar dari Piala Dunia itu di dunia itu. Ya, tapi kita pakai seleksi dengan cara-cara yang pemain dikumpulin, datang, habis itu main 20 menit kali 2, sementara di daerah lain ada yang 1 kali 25, tertulis jelas-jelas di situ soal VO Tumak, soal tinggi badan, tapi saya lihat di lapangan ada yang tinggi badannya mungkin 160 aja nggak nyampe. Gitu. Soal VO Tumak, kapan mereka bisa mengidentifikasi pemain itu VO Tumaknya tercapai? Di seleksi itu nggak mungkin bisa. Satu hari, coba mau nyari pemain untuk Piala Dunia, tapi seleksinya cuma 1 hari. Pesimis Anda berarti? Hah? Pesimis. Loh, saya bukan, kalau soal saya bilang tadi, Indonesia nggak pernah kekurangan pemain-pemain berbakat, ya, nggak pernah kekurangan pemain-pemain berbakat, selalu muncul pemain berbakat itu. Ya, ada berapa provinsi, berapa kabupaten kota. Kalau mau dikumpulin, mungkin kita bisa bikin 5-6 timnas U17 itu. Kalau kita mau, satu pulau besar itu bisa jadi kita punya satu timnas U17. Sumatera punya, Jawa punya, Kalimantan punya, Sulawesi punya, Papua punya. Nah, tapi sekarang apa yang bisa kita lakukan sekarang ini dengan cara-cara seperti itu? Ya. Artinya sistemnya ya, Coach? Sistem yang kita harus perbaiki. Bahwa selalu yang jadi alasan nggak ada uangnya, nggak ada uang untuk mengelola kompetisi usia muda. Ya uang dicarilah. Kan itu sekarang. Jangan dibalik, jangan anak-anak usia muda ini ditarikin uang untuk seleksi misalnya EPA, Elite Pro Academy ya. Elite Pro Academy anak-anak EPA itu diikutkan seleksi, bayar sejumlah uang. Kemudian pada saat mereka sudah terpilih pun mereka masih juga menyetorkan sejumlah uang untuk akomodasi, untuk konsumsi, untuk transportasi. Ya. Ini kan kebalik-balik sudah. Klub profesional yang harusnya punya kewajiban untuk melakukan pembinaan, ya, untuk youth development, ini kebalik udah. Justru mereka yang cari uang dari pemain itu. Ya. Nah, saya nggak tahu ini PSSI tahu atau pura-pura nggak tahu. Ya kan? Coba kalian lihat berapa banyak sekarang klub tim yang ikut EPA, berapa banyak klub pemainnya itu betul-betul hasil binaannya sendiri. Saya mau tanya sekarang. Silakan aja teman-teman wartawan cek itu. Yang lainnya mana? Udah jadi seperti makelar nih. Kalau setiap musim EPA mau jalan, sibuk itu buka seleksi. Ya kan?
Nah nanti jadi makelar, ada yang makelar, ada yang sub makelar. Jadi di tender membentuk EPA, tim Elite Pro Academy itu yang katanya elit dan profesional. Saya nggak tahu di mana elitnya, di mana profesionalnya. Kalau cara membentuknya itu dengan cara seperti itu. Solusinya ke suara gimana? Hah? Solusinya gimana? Ya berdayakan Asprop, Askap, Askot. Ya, Asprop, Askap, Askot itu perpanjangan tangannya PSSI di daerah gitu. Nah, kemudian yang kedua ya klub-klub Liga 1 yang mengaku-ngaku profesional itu, klub Liga 2 yang mengaku-ngaku profesional itu, ya mereka harus sadar diri bahwa ada kewajiban yang mereka harus lakukan itu gitu. Bukan sekarang ngasih uang sama beberapa orang terus oke, kamu siapkan pemain 20 orang nanti kita ikutkan di EPA. Habis itu begitu selesai mereka juara, timnya bubar, pemainnya nggak tahu kemana. Hah? Masa dengan cara seperti itu kita mau membangun sepak bola? Hah? Nah, cita-cita Erick Thohir itu 2000 berapa? 2045 ya? 2045 itu mau Garuda mau terbang tinggi. Ya. Dengan cara ini mau terbang tinggi Garuda itu. Saya mau tanya semua sekarang. Nggak ada jalan lain. Ya, fokuslah terhadap youth development itu. Oke, gagal satu kepengurusan, nggak apa-apa. Minimal fondasinya itu udah dibuat oleh pengurus sekarang itu. Ya. Bukan semua sibuk mau cari semua mau pakai jalan pintas sehingga melupakan anak-anak ini. Naturalisasi ya. Ya nanti saya kalau bicara naturalisasi para buzzer itu ya. Tapi kalau U17 perlu nggak sih, Coach? Apa? U17 besok ya tentunya perlu nggak naturalisasi? Ya kalau U17 pakai naturalisasi lagi, ya, buat apa pembinaan? Bubarin aja Elite Pro Academy itu. Hah? Nggak usah ada lagi suratin itu. Kalau U17 pun masih tetap pakai naturalisasi. Hah? Ini cara berpikir seperti ini saya nggak tahu, tapi ya itu tadi. Sekarang kita udah gila asing. Hah? Ya. Kemarin Untuk U17 coba bisa bayangkan nggak? 17 itu ada ribuan anak-anak Indonesia itu. Ya, tapi kita masih mau Naturalisasi. masih mau naturalisasi lagi.